Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman pagi ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Harun alaihissalam, kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, dan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan pada zaman kesombongan seorang manusia yang bernama Fir'aun. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Suatu hari Fir'aun bermimpi ada api melalap bangunan rumah, gedung, istana Fir'aun, kecuali milik Bani Israel. Menurut ahli sihir, arti mimpi Fir'aun yaitu akan lahir seorang laki-laki pada masa Fir'aun yang akan menghancurkan penduduk Mesir, akan menumbangkan rejim Fir'aun, akan membawa agama tauhid untuk menggantikan agama Fir'aun. Dan pada saat bersamaan dengan niat Fir'aun, seluruh bayi anak laki-laki akan dibunuh. Ada seorang ibu yang bernama Yukabad melahirkan seorang bayi yang diberi nama Musa. Yukabad mendapat ilham, bayinya dimasukkan ke dalam peti lalu menghanyutkannya ke sungai Nil. Bayi tersebut ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun, dan dirawatnya di lingkungan keluarga Fir'aun. 1. Kenabian Nabi Musa. Ketika berumur 18 tahun, Musa memisahkan orang yang berkelahi, orang Bani Israel dan orang Kitbi, keturunan Fir'aun. Orang Kitbi bersalah dan Nabi Musa membela orang Bani Israel. Orang Kitbi tidak terima, akhirnya dipukul oleh Nabi Musa sampai meninggal. Berita tersebut terdengar oleh Fir'aun dan Fir'aun marah. 2. Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina. Nabi Musa diangkat menjadi Rasul dan kitab sucinya Taurat dan diberikan mukjizat berupa tongkat dan tangan bersinar putih terang. Perilaku yang perlu kita teladani dari Nabi Musa, yang pertama, pantang menyerah. 2. Berani menentang kezaliman. Selanjutnya adalah kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun berjuang bersama Nabi Musa melawan Fir'aun. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Nabi Harun diangkat menjadi nabi untuk membantu Nabi Musa memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Dalam mengemban tugasnya sebagai utusan Allah, Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun hingga Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Kemudian Nabi Harun dan Nabi Musa tinggal di ujung utara Laut Merah dengan tenang. Kemudian Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk bermunajat selama 40 hari. Kembali dari Bukit Tursina, Nabi Musa kecewa ke Nabi Harun karena kaumnya menyekutukan Allah. Kaumnya menyembah patung lembu dari emas yang dibuat oleh Samiri. Samiri dan pengikutnya diusir oleh Nabi Musa dan patung lembu dari emas dihancurkan. 2. Keteladanan Nabi Harun yang perlu kita teladani. 1. Fasih dalam berbicara. 2. Teguh pendirian. Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan anak dari Nabi Ayub alaihissalam dan Rahmah, yang berarti beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kenabian ayahnya Nabi Ayub alaihissalam.
Masa kecil Nabi Zulkifli alaihissalam sebenarnya ia bernama Basyardan, yang berarti orang sabar. Sejak kecil Nabi Zulkifli alaihissalam tidak pernah berbohong dengan semua janji yang telah ia ucapkan. Beliau selalu menepati apa yang telah ia janjikan, sehingga membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya sangat senang dengannya. Nabi Zulkifli tinggal di wilayah negeri dengan pimpinan Nabi Ilyasa yang merupakan seorang raja yang arif serta bijaksana. Di saat itu, sang raja Nabi Ilyasa alaihissalam semakin tua karena umur. Ia tidak dikaruniai anak selama itu, sehingga di suatu hari raja mengadakan sebuah sayembara kepada seluruh rakyatnya. Dan pada akhirnya, dari sekian banyak hadirin yang ada, hanya dia sendiri yang sanggup untuk menjalankan persyaratan yang Raja Ilyasa berikan. Akhirnya Raja Ilyasa setuju untuk menjadikan Nabi Zulkifli menjadi seorang raja. Karena kesabaran yang dimiliki Nabi Zulkifli alaihissalam inilah yang membuatnya menjadi seorang raja. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai nabi dan rasul setelah beberapa hari menjadi raja menggantikan Raja Ilyasa. Ia memenuhi segala janjinya sebagai raja dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya ujian melalui setan yang berkeinginan untuk menggoyangkan iman dan ketakwaannya. Meneladani perilaku Nabi Zulkifli alaihissalam, 1. Melatih diri berpuasa sejak kecil, 2. Membiasakan diri sholat berjamaah, 3. Sabar dan mampu menahan amarah. Selanjutnya adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada 20 April 571 Masehi. Di tahun inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah sebagai anak yatim karena ayahnya yaitu Abdullah wafat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya Aminah, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Itulah sebabnya tahun lahir Rasulullah disebut dengan tahun gajah karena pada saat itu pasukan gajah dipimpin oleh Abraha hendak menyerbu dan merobohkan Ka'bah. Sejak kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan maksiat. Karena kejujurannya dalam berkata dan bersikap, beliau diberi gelar Al-Amin oleh masyarakat Mekah yang berarti orang yang dapat dipercaya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW melakukan berdiam diri atau bertahanus di Gua Hiro atau Jabal Nur. Di tengah kehusuannya, Nabi Muhammad SAW berdoa, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan itu menjadi pertanda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Sejak kejadian di Gua Hiro, wahyu turun berangsur-angsur dan terjadi selama 23 tahun. Wahyu tersebut dikumpulkan menjadi mushaf yang disebut Al-Quran. Al-Quran menjadi pegangan seorang muslim untuk dijadikan aturan hidup sesuai jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Beliau dimakamkan di Madinah. Nabi Muhammad SAW teladan seluruh umat manusia. Di antara yang bisa diteladani dari Nabi Muhammad SAW, perilaku santun dan menghargai sesama. Sekian pembelajaran pendidikan agama Islam tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Semoga bermanfaat. Yuk kita akhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.